Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Afais di channel yang berbahagia ini. Salam sukses, salam bahagia, salam cuan untuk kita semua. Jangan lupa berbahagia ya untuk hari-hari yang telah kita lewati. Maafkan segala kesalahan yang terjadi. Maafkan segala sesuatu yang tidak menjadi sesuai dengan harapan kita. Itu obat menjadi lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih bersinar. Oke. Sebelumnya ya jangan lupa bersedekah apabila Anda mengambil manfaat dari video ini ya atau informasi ini. Oke, kita akan mulai ya sekarang. Pertamina ini akan membuka kemitraan ya. Nah, seperti apa kemitraannya kita coba ulik ya. Kita akan ulik. Ini Pertamina mungkin ya melihat Pertamini selama ini berkibar di mana-mana. Mungkin ada ide dari Pertamina untuk secara pelayanan ya, untuk menyempurnakan layanannya ke semua desa-desa atau tempat-tempat yang memang belum tersentuh oleh Pertamina. Untuk itu mereka pastinya ya, penetrasi pasar ini mereka melakukan sebuah kemitraan usaha Pertamina. Nah, ini proyeksinya tentu ya selama orang membutuhkan BBM ya, tentu kemitraan itu sangat diperlukan ya. Mungkin beberapa puluh tahun lagi ya, Tesla dengan sistem listrik, mobil listrik bisa berkembang dengan baik. Mungkin BBM ini akan mengalami stagnan ataupun penurunan. Tetapi untuk saat ini ya, 10-20 tahun yang akan datang tentu progres daripada kendaraan-kendaraan bermotor yang menggunakan listrik itu mungkin kita bisa proyeksi lah pangsa pasarnya nggak sebesar yang kita tidak sebesar ya sampai merebut 100% atau 80%, mungkin 50% pasar daripada penggunaan energi BBM ya, minyak ya tentunya. Nah, untuk itu sekilas gambaran ya sebuah bisnis. Jadi dalam bisnis ini kita harus membaca visi ke depannya dulu ya. Walaupun masa depan itu unpredictable, ya artinya bahwa dalam setiap saat bisa terjadi saja perubahan-perubahan yang fundamental yang mengakibatkan arah bisnis berbeda, tapi itu mungkin saja ya. Namun dalam soal energi tentu sebelum energi terbarukan ditemukan misalnya konversi dari minyak ke listrik memang masif ya di dunia ini, mungkin saat itu energi BBM mengalami kemunduran. Tapi untuk saat ini ya tentu akan masih jauh. Nah, itu analisis secara visionernya ke depannya. Untuk ini bisnis ini cukup menggiurkan ya. Kita tidak membahas analisisnya, cuma kita akan ulik saja apa sih yang ada di dalam ini, apa sih info-info yang ada di dalam ini ya. Kita akan mulai saja ya. Info namanya Pertamini Shop. Nah, ini info Pertamini Shop adalah lembaga penyalur Pertamina skala kecil yang disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM non subsidi ya, LPG non subsidi dan produk Pertamina retail lainnya yang tidak atau belum terlayani oleh lembaga penyalur Pertamina lainnya. Jadi Pertamina tuh mungkin punya channeling-channelingnya, mungkin punya channeling. Nah, untuk itu dia membuat juga sebuah channeling terbarunya yaitu bernama dengan Pertasop. Nah, itu infonya ya. Tujuan dari Pertasop ini apa? Pertasop ini ikut menyelenggarakan ekonomi desa. Berarti ini kalau melihat tujuannya itu berarti ini di desa-desa ya yang dibikin ya. Jadi teman-teman yang di desa ya segera ya tangkap ini peluang, manfaatkan ini peluang yang saya sebar atau yang saya ulik ini, sebarkan ke teman-teman yang memang membutuhkan informasi ini. Mudah-mudahan juga apabila Anda tidak membuka, bisa juga teman yang membuka, tetangga, saudara, dan mereka bisa mendapatkan benefit daripada kemitraan daripada Pertamina yang memang usahanya monopoli ya. Nah,
Selanjutnya adalah Petrasop mendekatkan bahan bakar berkualitas untuk masyarakat desa. Jadi jelas nih peruntukan untuk masyarakat desa. Pertasop menjual bahan bakar berkualitas dengan harga sama dengan SPBU dan tukaran yang terjamin. Artinya bahwa Pertasop ini jelas ya bahwa dia adalah sebuah channeling daripada Pertamina, channeling usahanya, penyaluran produksinya. Untuk itu harganya rata ya, atau harganya tidak boleh dinaikin serupiah pun daripada harga Pertamina. Artinya harganya itu SPBU ya, artinya harganya itu memang harga baku dan harga terstandar, dan apabila Anda menaikkan tentu akan terjadi hukuman untuk Anda, usaha Anda. Bisa dari skala teguran sampai mungkin pencabutan izin. Oke, kita lihat skema bisnisnya ya. Skema bisnisnya seperti ini ya. Anda bisa lihat namanya Dodo Biaya Investasi dan Operasional oleh Mitra. Nah, yang pertama Dodo, yang kedua Kodo, biaya investasi Pertamina dan biaya operasi Mitra. Jadi kalau Dodo itu otomatis ya biaya investasi dan biaya operasional itu oleh Mitra, ya kan? Tetapi kalau Kodo itu biaya investasi dan biaya investasinya oleh Pertamina ya, tetapi biaya operasional itu ditanggung oleh mitra. Artinya investasi itu mungkin penyewaan, mungkin dekor ruangan atau dekor lahan dan sebagainya. Nah, untuk itu ada syarat-syarat dan perbedaannya tentunya. Kita lihat ya. Ini Pertasop Gold gak seperti gambar ya di sini ya. Nah, luas minimum dalam meter ya, kurang lebih 210 meter, dalam kurung tuh 15 dikali 14 meter. Artinya mungkin ini lebar atau panjangnya ya. Mungkin bisa dibalik ya, bisa 15 meter panjangnya atau lebarnya 15 meter atau sebaliknya 14 meter ya. Nah, selanjutnya investasi mitra dalam IDR dalam rupiah ya. Kalau kodo itu, kalau kodo itu 80 juta ya, 80 juta investasi mitranya 80 juta ya. Nah, kalau artinya dengan 80 juta ya kita bisa mengajukan untuk kurang lebih di sini artinya 80 apa namanya bisa mengajukan kemitraan kodo. Kodo itu artinya investasi oleh Pertamina, namun biaya mitranya itu biaya mitranya mungkin sekitar 80 juta. Nah, sedangkan untuk apa namanya untuk Dodo, biaya investasi dan operasional oleh mitra itu sekitar 250 juta ya. Nah, itu yang terjadi. Mungkin nanti akan terjadi di sharing profitnya yang kita akan lihat ya. Oke, selanjutnya adalah tangki penyimpanan 3KL upper ground ya. Rekomendasi omset per hari berarti sekitar 400 liter ya. Berarti mungkin kurang lebih ya 30 jutaan mungkin ya. Mungkin 30 jutaan. Produk retail Pertamax, Delight, LG non subsidi dan Pelumas juga kita jual di situ ya. Nah, selanjutnya adalah tahapan pendaftaran ya. Tahapan pendaftarannya seperti apa? Nah, tahapan pendaftaran itu mitra itu pertama tahap pengajuan, input berarti caranya hanya satu ya. Input web di kemitraanpertamina.com, detail lokasinya, legalitasnya harus badan usaha ya. Melampirkan surat-surat rekomendasi desa ya. Terus nomor 2 akan terjadi verifikasi lapangan ya. Jadi badan usaha ini Anda harus ingat ya, badan usaha ini banyak ya. Badan usaha ini bisa berbentuk koperasi, yayasan, bisa juga berbentuk PT, CV, firma dan sebagainya. Artinya dia harus berbentuk badan usaha. Nah, rekomendasi desa ini tentu mungkin ada surat-surat bahwa diperbolehkan oleh desa ya untuk Anda untuk melakukan apa namanya usaha ini ya. Oke. Selanjutnya adalah verifikasi lapangan ya. Verifikasi lapangan dilakukan oleh Pertamina
Artinya ini ya di sini apakah Anda memenuhi standar atau tidak ya. Selanjutnya adalah persyaratan administrasi, ada persyaratan ke Pemda, penguasaan lahannya seperti apa ya. Terus yang keempat, izin bangunan, desain yang disetujui oleh Pertamina, artinya bahwa desain itu memang harus terstandar ya. Anda harus mengikuti layout yang diberikan oleh Pertamina, terus proses pembangunan. Lanjut ke proses pembangunan. Terus kontrak, terus PKS antara GMMOR dengan mitra, jangka waktu kontrak 10 tahun. Berarti kita hanya dikasih waktu 10 tahun untuk kontrak, apakah bisa diperpanjang atau tidak. Nah, ini yang belum 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 bisa kita ini. Yang penting kontraknya 10 tahun. Selanjutnya adalah operasional ya. Operasional. Oke, selanjutnya apalagi nih? Kriteria mitra Persop yaitu memiliki legalitas ya badan hukum. Nah, di sini dijelaskan ya. CV, koperasi, PT ya. Nah, berarti ditentukan 3 itu ya, CV, koperasi, PT ya. Nah, berarti yayasan atau apa ya mungkin nggak tahu ya apakah bisa atau tidak. Coba Anda cek ke Pertaminanya langsung ya, ke web ini ya. Terus memiliki kelengkapan dokumen legalitas berupa KTP, NPWP, dan akta perusahaan. Memiliki menguasai lahan, memiliki atau menguasai lahan. Jadi perbedaannya dalam bahasa hukum itu memiliki berarti Anda yang memiliki dibuktikan oleh sertifikat. Kalau menguasai bisa jadi Anda memang secara legalitasnya menguasai lahan itu berupa mungkin perjanjian kontrak atau hal-hal tanah adat lainnya ya. Nah, terus selanjutnya adalah mendapatkan rekomendasi dari kepala desa. Jadi Anda harus bisa untuk mendapatkan rekomendasi dari kepala desa. Terus kriteria lokasi Petrasop seperti apa? Aksesibilitas desa, aksesnya mobil tangki ya, akses pengiriman modular. Ya, jadi itu harus dilewati oleh mobil tangki ya. Terus ketersediaan jaringan listrik juga harus ada. Lokasi yang dibangun memiliki potensi omset yang baik secara keekonomian. Jadi di daerah itu secara keekonomian juga harus dilihat ya, oke atau tidak ya. Evaluasi kelayakan lokasi akan dilakukan oleh Pertamina. Oke, selanjutnya akan dilakukan oleh Pertamina. Terus masalah info pendaftaran seperti ini sahabat-sahabat sekalian ya. Bahwa Anda tinggal download brosurnya di sini. Nah ya, kita akan lihat ya brosur penawarannya seperti apa. Nah ini ya, Anda tinggal download, Anda tinggal baca di sini ya. Ya, Anda tinggal baca ini gold, platinum, diamond. Nah, di sini akan dijelaskan ya lebih rinci ya seperti apa namanya keuntungan-keuntungan apabila memilih. Jadi kita juga memiliki beberapa mereka juga memiliki beberapa kriteria di maupun kodo atau mendodo. Nah, kalau daftarnya di sini ya, klik daftar. Nah, ini Anda tinggal masuk ya dan Anda isi dan mereka akan menghubungi Anda melalui email tentunya. Kriteria wajib yang harus dipenuhi calon mitra adalah mendirikan antara lain lahan diverifikasi sesuai dengan lahan yang didaftarkan. Berarti lahannya nggak boleh berbeda ya. Lahan calon merupakan lahan bebas sengketa. Nah, itu harus jelas bebas sengketa. Lahan calon tidak berada pada tikungan dan akses sulit. Nah, kalau tikungan nggak bisa. Nah, kalau udah oke baru. Jadi Anda harus pinter. Kalau udah memang tidak memenuhi kriteria, jangan Anda masukkan. Anda akan sia-sia ya. Nah, kecuali Anda memenuhi kriteria. Nah, tinggal Anda isi. Dan tentunya terakhir adalah di submit ya. Oke, saya menyetujui dan ini formalnya Anda bisa isi. Mudah-mudahan ya informasi ini sangat berguna ya bagi Anda ya, bagi rekan-rekan yang memang punya uang atau dana lagi menganggur atau lagi bingung usahanya seperti apa ya. Namun melihat hal ini ya, melihat apa namanya salah satu prospek bisnis ini, saya rasa ini prospek bisnis yang memang harus kita perhatikan, atau memang kalau kita punya anggarannya, ini salah satu prospek bisnis yang sistemnya monopoli, artinya bahwa secara apa namanya secara logiknya rugi tentu kecil kemungkinan, tetapi untung udah biasanya udah pasti ya kalau Anda memenuhi
minimum daripada omset yang ditargetkan ya. Saya harapkan ya informasi ini bermanfaat ya. Jadi Pertamina lewat apa namanya ini mitranya ini ya, mitra Petrashop ini jelas ya informasi yang sangat terbuka di publik, informasi yang bisa apa namanya bisa dimiliki oleh semua orang ya, publik ya. Di zaman era Pak Jokowi ini ya mungkin mungkin setahu saya mungkin ini pertama kali ya, atau mungkin yang lainnya ada, saya kurang tahu juga ya di zaman sebelum presiden sebelumnya. Tapi intinya bahwa mungkin ya di saat inilah mungkin proses sebelum-sebelumnya bahwa Pertamina menuju satu era yang keterbukaan yang cukup baik, sehingga akses-akses apa namanya ruang bisnisnya pun dibuka oleh Pertamina ya. Akhir kata ya semoga bermanfaat ya. Ini informasi yang sangat mahal ya nilainya bagi Anda dan bagi sahabat-sahabat yang memang mempunyai uang ya, namun dengan ada informasi ini Anda juga mempunyai akses, tentu sangat mahal informasi ini ya. Untuk itu ya apabila Anda mendengar informasi ini ya jangan lupa bersedekah secara gede-gedean lah kepada orang-orang miskin di sekitar Anda ya, orang-orang susah di sekitar Anda, karena zaman pandemi sekarang tentu banyak orang-orang yang susah, orang-orang yang melarat ya, orang-orang yang kekurangan. Itu sangat wajar karena banyak lowongan pekerjaan yang tidak tersedia ataupun yang telah bekerja di PHK. Untuk itu kita harus buka ya ruang sedekah. Itu kata Imam Ali juga, sedekah menghindarkan bala, bahwa sedekah juga mendatangkan rezeki ya. Mudah-mudahan ya dengan Anda bersedekah, rezeki Anda membuka Petrashop ini dilancarkan dan Anda memperoleh keberkahan hidup pun. Ya tentunya untuk apa rezeki banyak kalau tidak ada keberkahan. Tapi yang lebih baik tentunya keberkahan dan rezeki banyak itu lebih baik ya apabila Anda memilih memang tidak memilih jalan jahid ya, jalan zahid, jalan zuhud ya. Akhir kata ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.